Knowledge capture and codification, pertemuan kelima. Semuanya udah kirim tugasnya? Ada yang besar? Ada ya? Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bab 4, yaitu knowledge capture dan juga codification. Kalau capture itu yang menangkap jari, kayak screen capture, dan juga kodifikasi, bagaimana kita mengubah suatu pengetahuan yang sudah diekspresikan agar bisa diakses, mudah dicari dan sebagainya. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Pertama adalah memahami terminologi apa saja atau istilah-istilah apa saja dalam knowledge capture dan juga knowledge codification. Yang kedua, mendeskripsikan teknik elisitasi. Elisitasi itu penjaringan pengetahuan taksib dari para pakar pengetahuan, dan juga membandingkan dan membedakan tipe-tipe pengetahuan taksib. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih jauh bagaimana kita menjaring atau menangkap atau mengakuisisi pengetahuan taksib. Apa itu pengetahuan taksib? Sekali lagi, yang masih ada di dalam diri, belum terungkapkan. Jadi pengetahuan taksib, ingat, adalah pengetahuan yang ada di dalam diri, belum bisa terungkapkan atau belum ada diekspresikan. Belum ada di dokumen, belum ada di SOP, belum ada di video dan sebagainya. Cuma dari kepala kita, ada di benak kita. Tapi kita akan lebih jauh gitu. Selain pengetahuan yang ada di kepala kita, ada pengetahuan taksib apa lagi sih yang disebut dengan pengetahuan taksib? Nah, ini adalah model dari yang terintegrasi dari model knowledge management. Jadi kemarin kita sudah mempelajari berbagai model. Ada 5 atau 6 model yang teman-teman pelajari di System 3, ada Seiki dan sebagainya. Ada Alvin di dalam bukunya melakukan sintesis dan juga menemukan setidaknya ada 3 tahap dan juga melaksanakan model tadi. Yang pertama ada knowledge capture and creation, bagaimana pengetahuan itu ditangkap dan juga diciptakan. Di proses menggunakan assessment, di akses menilai pengetahuan itu layak atau tidak, berguna atau tidak. Lalu yang kedua adalah knowledge sharing and dissemination, bagaimana pengetahuan yang didapatkan tadi dibagikan kepada organisasi. Lalu dikontekstualisasi sesuai dengan kebutuhan, masalahnya apa, bagaimana organisasi harus berinovasi dan sebagainya. Lalu juga ada knowledge acquisition dan juga application, bagaimana pengetahuan yang dibagikan tadi diterapkan di organisasi kita, diaplikasikan untuk memecahkan suatu permasalahan atau membentuk suatu inovasi, sehingga organisasi kita kemarin menjadi organisasi pembelajar dalam memecahkan setiap masalah dan juga tantangan inovasi dari saing. Lalu pengetahuan yang diterapkan setelah dievaluasi dinilai oleh penerapannya oleh para manajer, akan dilakukan dan updating terhadap pengetahuan yang ada. Cukup nggak sih pengetahuan yang kita miliki ini untuk melakukan pemecahan masalah di lapangan, atau jangan-jangan kita harus menambah pengetahuan baru nih, melakukan updating terhadap pengetahuan organisasi? Ada apa itu, misalkan permasalahannya lebih kompleks, ada masalah baru, masalah yang pertama kali kita ditemui, dan itu harus diselesaikan, sehingga harus ada updating pengetahuan untuk di capture dan juga dikreasi lagi. Di siklus ini meminta yakin dari yang kemarin dia bikin sintesis model ini. Jadi selama sampai akhir pertemuan kita akan mengikuti model ini untuk memahami knowledge management. Nah, apa itu capture? Apa itu codification? Kalau capture, pengetahuan taksib diekstrasi atau disaring dari pakar. Jadi pengetahuan itu kan ada di orang ya, ada di pakar, ada di top manajemen gitu, pada pimpinan utama gitu. Sehingga kita harus melakukan capturing atau menjaring, dan harus pakai jala atau pakai apa kan juga menjaring pengetahuan tadi gitu. Karena pengetahuan tadi baru ada di orang gitu. Kita tidak bisa mengakses pengetahuan yang ada di kepala kita gitu.
contohnya saya misalkan sebenarnya kesel banget sama sama Firza. Tapi ketika belum diungkapkan, teman-teman tuh nggak akan tahu pengataan saya sudah kesel ke Firza, karena ada di benak saya, ada di perasaan saya itu kesel ke Firza. Tapi ketika saya bilang, ketika saya mengartikulasikan menjadi kata-kata, maka sepertinya itu, oh ternyata Pak Firza tuh kesel banget sama Firza. Dan teman-teman menjadi pengetahuan yang dari taksir ke taksir. Teman-teman mengetahui bahwa pengetahuan yang diartikulasikan itu bisa kita sampaikan ke orang lain, bisa kita pahami. Padahal si Pak Firza senyum-senyum di depan, nggak ada masalah apa-apa. Tapi ketika berhadapan dengan orang, sebenarnya kayak gini, baru kita ketahui bahwa ternyata ada pengetahuan yang kita simpan secara pribadi. Nanti kita ada ilustrasi ini. Juga ada kualifikasi pengetahuan, yaitu bagaimana pengetahuan eksplisit tadi yang sudah di-capture, yang sudah kita potret pengetahuan tadi itu diorganisasikan supaya menjadi kembali, supaya bisa mudah dimanfaatkan, mudah disebarkan ke orang lain dan sebagainya. Ini sangat berhubungan dengan dunia pustakawanan, bagaimana pengetahuan yang ada di luar itu kita organisasikan, ada klasifikasikan, bikin metadatanya supaya mudah diakses, dikawalirat dan sebagainya. Nah ini teman-teman, bagaimana pengetahuan yang ada di dunia ini. Metaforanya adalah gunung es. Kalau kita lihat gunung es di laut, kita cuma bisa lihat atasnya doang. Jadi saya pengetahuan yang kita miliki itu, pengetahuan yang kita sama-sama ketahui itu adalah kayak metafora gunung es. Yang kelihatan itu yang atasnya doang. Padahal di bawah itu masih banyak pengetahuan yang belum kita ketahui, yang hidden, yang tersembunyi. Dan itu harus kita korek. Bagaimana cara mengkorek pengetahuan tadi dari para pakar, dari para top manajemen, pimpinan manajemen atau organisasi dan sebagainya. Contoh tadi, ketika saya kesel sama Firza, ketika diartikulasikan, teman-teman itulah pengetahuan yang hidden, pengetahuan yang tersembunyi, karena ada di pikiran saya kesel sama Firza karena dia nggak balas PAC atau dia belum bayar utang misalnya. Tetapi ketika diartikulasikan, maka menjadi pengetahuan yang terlihat ada di atas air. Orang-orang bisa ketahui bersama gitu. Dalam satu organisasi kita mengetahui bersama. Jadi misalkan kalau ada masalah di satu organisasi, misalkan ada divisi keuangan ribut sama divisi kehumasan. Masalahnya apa sih sebenarnya antara ketua departemen ini atau ketua divisi ini? Oh ternyata ada masalah miskomunikasi. Ketika miskomunikasi tersebut tidak dikomunikasikan atau tidak diartikulasikan, maka ya tetap aja mereka akan ribut di dua departemen ini. Tapi ketika dikomunikasikan menjadi isu organisasi, isu kelompok, maka kita dapat menemukan penyelesaian berbagai masalah. Karena kita tahu masalahnya apa, harus seperti apa, dan kira-kira ujung dari akar masalah yang kita temui seperti apa. Tapi kalau dua-duanya masih bertutur, tidak berkomunikasi, tidak diartikulasikan, tidak diketahui oleh organisasi, ya tetap aja nantinya cuma kelihatan ribut-ributnya doang, cuma kelihatan behaviornya, perilakunya doang. Ternyata ketua departemen keuangan tuh musuhan sama ketua departemen kehumasan tadi. Tapi kita tuh cuma lihat masalahnya itu di atas, tapi nggak tahu tuh apa masalah di dalamnya. Karena hidden, tersembunyi di bawah air, kita nggak bisa lihat apa masalah. Tapi kalau diartikulasikan atau itu dikomunikasikan, baru ketahuan masalahnya. Nah, hidden knowledge itu adalah kayak pengetahuan luas, namun belum teridentifikasi, tetap tersembunyi di bawah permukaan. Jadi pengetahuan dari seorang pakar itu baru bisa ketahuan ketika dia mau di kampus. Misalkan kita tuh tahu ada profesor di Fakultas Kedokteran Prof. Mahi. Prof. Mahi itu adalah profesor di bidang komunikasi. Tapi ketika cuma dengan namanya doang, kita tuh cuma lihat Prof. Mahi itu profesor. Tapi ketika kita lihat kenapa sih dia jadi seorang profesor, ketika lihat karyanya,
lihat karya-karyanya, kita lihat kiprahnya, baru pengetahuan, baru pengetahuannya luas. Lalu juga ada juga new knowledge, pengetahuan inovatif yang belum kita miliki dan perlu diaplikasi penciptaan. Jadi pengetahuan yang di bawah tadi berupa feeling, belief, values, keyakinan, karena itu ada pengetahuan yang hidden, perlu dikodifikasi sehingga menjadi acceptable. Pahami? Jadi pengetahuan yang kita lihat itu hanya praktik, perilaku, dan bahasa. Tapi pengetahuan kayak keyakinan, nilai-nilai diri kita, kepercayaan, perasaan kita itulah pengetahuan yang hidden. Perlu digali, perlu dilakukan capturing, maksudnya yang di bawah, karena nggak kelihatan. Bagaimana cara menangkapnya? Kita pelajari efisiensi. Nah, Laporok dia membuat 4 buah kolom untuk mengidentifikasi apakah kita tuh tahu bagaimana posisi kita ketika di suatu masalah. Yang pertama adalah know that we know. Kita tuh mengetahui tahunya di mana. Ini adalah orang yang pintar, karena kita tuh tahu dan juga tahunya di mana. Orang-orang yang perpustakaan pasti tahu seluk-beluk perpustakaan. Maka dia ketika berbicara di depan kelas atau melakukan presentasi terkait dengan perpustakaan, itu akan dilihat dia adalah orang yang tahu pengetahuannya di mana. Maka dia disebut sebagai orang yang pintar. Yang kedua adalah know that we don't know. Kita tuh tahu, tidak tahu bedanya di mana. Itu orang yang bijak. Ketika orang yang perpustakaan di depan kelas, dia tidak akan membicarakan terkait dengan ilmu fisika atau ilmu kimia, karena dia tidak menguasai itu. Karena dia tidak, karena dia tahu tidak tahu dia itu mengetahui itu. Dia tuh nggak asal nyabak ketika ditanya hal-hal yang dia tidak tahu. Makanya katanya Imam Malik, sebagian pengetahuan itu adalah ketidaktahuan. Jadi ada satu cerita, dia ditanya oleh muridnya 70 pertanyaan. Dari 70 pertanyaan itu dia jawab nggak tahu semua. Saking dia alimnya gitu, saking dia tidak tahu ketidaktahuannya. Ditanya masalah A atau masalah B, nggak tahu masalah C, nggak tahu, karena dia itu tidak tahu di ketidaktahuan. Dia menahan diri untuk menjawab sesuatu. Misalkan Departemen Keuangan ketika ditanya bagaimana proses kesulitan organisasi, maka dia akan menahan tidak menjawab. Bagaimana cara bikin kebijakan organisasi yang benar, ditanyakan ke Departemen Keuangan. Karena Departemen Keuangan itu nanti bikin kebijakan itu harus gini. Tapi kalau Departemen Keuangan tadi, saya nggak tahu apa-apa, nah maka dapat orang yang bijak. Karena menahan diri untuk mengungkapkan apa yang ketidaktahuannya. Nah itu kan, jadi kadang-kadang Departemen Keuangan tuh yang kau tahu, ini ada istilah kau tahu kan, dan itu nggak tahu, papai lah. Nah itu ada di bagian kedua. Bagian ketiga adalah don't know, we know. Ini adalah orang yang gagal, orang yang tahu tapi tidak bisa menyampaikan ke orang lain. Kamu bisa nggak menjelaskan model Seji? Saya tahu menjelaskan model Seji, prosesnya apa saja, harapannya apa saja, tapi ketika kita menyampaikan ke orang lain, kan kita bingung. Ini deh model Seji itu kayak gini, namanya seperti ini, dikembangkan seperti ini, itu lancar. Tapi kalau hanya menjelaskannya paham, tapi susah untuk diungkapkan. Nah itu adalah bagian ketiga gitu. Orang gagal, orang yang tidak tahu bahwa dia itu tahu, atau bisa juga orang yang pura-pura nggak tahu. Nah itu ada di tabel ketiga gitu. Ditanya
Kiranya kamu kenapa ini si laporan keuangan tuh nggak benar, ada penyimpangan nih, karena dia melakukan kerja, dia bilang oh saya nggak tahu apa, padahal dia yang melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan tadi. Nah itu adalah tipe yang tipe yang keempat, don't know we don't know, adalah tipe orang yang tahu. Karena dia asalnya enggak, dia tuh nggak tahu sesuatu, nggak tahu apa-apa, tapi dia tuh asal ngomong aja. Dia tuh nggak tahu bahwa dia tuh nggak tahu. Kebanyakan politisi kita seperti itu kali. Dia ditanya apa aja, menjawab itu. Kapan ini anggaran pemerintah daerah turun, dia jawab. Padahal itu sudah tugas dia di luar pengetahuan dia. Gitu. Itulah politisi kita hari ini. Banyak yang tahu gitu, atau katanya lagi itu dumit kali. Dia tuh nggak tahu bahwa dia tuh nggak tahu. Dia asalnya lah ngomongnya kemana aja. Ketika ditanya segala dijawab, padahal ekspertis dia atau kepakaran dia tidak ada di bidang itu. Nah itu adalah tipe yang keempat. Kayak tadi kalau di organisasi ditanya laporan di Departemen Keuangan ditanya terkait dengan bagaimana merumuskan kebijakan organisasi. Tapi dia tuh akhirnya dijawab tuh, menurut saya begini, menurut saya lagi, bukan menurut aturan, bukan menurut SOP dan sebagainya. Atau misalkan di HRJ, di skup kecilnya gitu. Ketika ditanya apa sih program kerja kita tahun ini untuk setahun ke depan, dan ditanya apa Pak? Bapaknya jelasin, padahal dia tuh baru di kader kemarin. Kan tidak bisa. Tapi hanya ke ketua FJ atau minimal waktunya atau sekretaris yang mengetahui program apa saja yang akan dijalankan setahun ke depan. Sehingga kita bisa menjadi orang yang bijak, orang yang pintar, yang pertama orang yang pintar, orang yang bijak, ketiga adalah orang yang gagap atau orang yang bohong. Di keluarga tiga, yang keempat adalah orang yang bunyi atau orang yang kotor. Nah, bisa juga kalau tadi saya mengajarkan ada namanya Jumari itu. Kita menempatkan mana organ mana penting. Jadi bagian pertama itu kita sebutkan urgent dan juga penting. Bagian kedua urgent tapi nggak penting. Bagian ketiga nggak urgent tapi penting. Bagian terakhir nggak urgent dan juga nggak penting. Kita akan bisa garap, bisa dan visualisasi. Ini tidak. Dalam melakukan sesuatu, dalam mengeksekusi suatu program atau suatu kegiatan dalam seharian kita masukkan ke diagram ini. Penting dan urgent, maka langsung kerjakan dari juga. Kalau nggak penting tapi urgent, maka harus dikerjakan hari itu tapi bisa nanti lagi. Kalau penting tapi urgent, tapi nggak urgent, itu bisa hold dulu nanti aja. Tapi kalau nggak penting nggak urgent, tinggalin aja. Contohnya dalam bikin skripsi atau dalam memprioritaskan aktivitas sehari-hari. Skripsi kalau di semester 6 itu penting urgent atau di sebelah mana kira-kira? Nggak penting nggak urgent juga nggak usah dibujain. Tapi ketika teman-teman masuk ke semester 14 masuk nggak urgent, pasti akan berubah kuadrat kan. Baru merasakan, ternyata bikin skripsi itu penting
penting dan urgent. Ketika teman-teman udah lulus satu angkatan lulus semua, tinggal saya sendiri baru menyadari, oh bikin skripsi itu penting dan urgent, maka harus kita dahulukan. Dan ini situasional, jadi apapun kalau saya, apapun yang saya kerjakan, apapun tugas yang saya terima, saya pasti masukkan ke kuadran ini supaya saya bisa bikin prioritas apa yang harus pertama kali dikerjakan, apa yang bisa nanti, apa yang bisa saya tinggalkan. Pacaran tuh penting nggak penting? Penting. Urgent atau nggak urgent? Urgent. Nggak urgent. Ada nggak yang pacaran tuh nggak penting nggak urgent juga? Kalau misalkan teman-teman menganggap pacaran itu nggak penting dan nggak urgent, tinggalin aja. Betul kan? Karena ya emang gak penting urgent juga. Tapi kalau ketika dia penting dan urgent, teman-teman tinggal masukkan ke kuadran yang lain juga. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman bisa bikin skala prioritas. Apa yang harus kita selesaikan hari ini, apa yang bisa nanti, apa yang harus kita selesaikan. Tidur itu penting, tapi nggak urgent. Tapi kadang-kadang dia urgent dan penting juga, sehingga kita tidak bisa meninggalkan aktivitas tidur atau aktivitas makan misalkan. Tapi kalau hal lain nonton bioskop, jalan-jalan, terus sepeda dan sebagainya, nongkrong, haji, nah itu kan kadang-kadang prioritasnya di kamar kita juga nggak urgent. Ya ada prioritas yang harus kita selesaikan, penting dan urgent. Saya kemarin bikin tugas saya PLMS ketika hamil 5 itu belum urgent. Tapi ketika semakin dekat dia akan penting dan dekat akan semakin urgent. Itu kan situasional. Atau melihat penting dan urgentnya itu dari dosennya. Kalau Pak Rusda itu nggak penting dan urgent lah. Tapi kalau misalkan Pak Wisnu, nah itu penting dan urgent. Iya kan? Jadi kuadran ini itu harus dianggap sebagai situasional. Masukkan ke sini, maka teman-teman akan bisa melihat skala prioritas mana yang juga dikerjakan, mana yang ditinggalkan. Nah, balik lagi ke materi. Dalam mengidentifikasi pengetahuan aktif ada 3 tahapannya. Pertama adalah tanya komunitas. Tentukan ketika ada satu permasalahan atau pengen bikin inovasi, komunitas mana yang paling expert di bidang itu. Contohnya ada bos punya masalah keuangan, pasti bakal tanya ke departemen keuangan, nggak akan nanya ke departemen legal atau hukum. Yang kedua adalah social network analysis. Siapa yang Anda hubungi saat butuh bantuan dari departemen keuangan tersebut? Siapa yang paling expert yang bos hubungi? Apakah ketuanya, atau siapanya, atau stafnya, atau tergantung permasalahannya. Yang ketiga adalah kita melakukan employee profile. Kita melakukan pemetaan dari departemen keuangan tersebut. Apa saja sih kepakarannya? Oh, adalah staf A jago di perpajakan, staf B jago di arus kas, staf C jago di perencanaan keuangan dan sebagainya. Kalau bosnya misalkan jago di semua bisa. Sehingga kita sebagai organisasi, sebagai kepala organisasi mengetahui siapa yang komunitas mana yang perlu kita hubungi, bagaimana profil yang ada di organisasi kita. Jadi pemetaan employee profil ini sangat penting di dalam suatu organisasi. Contohnya, kan di perusahaan ketika ada masalah, ada perusahaan pengen melakukan pengadaan buku baru, maka yang ditunjuk adalah divisi pengadaan. Tapi kan divisi pengadaan itu nggak mungkin seorang, ada ketua divisinya, ada kepala divisi pengembangan koleksi cetak, divisi pengembangan koleksi digital, dan akuntan divisi. Kalau misalkan perpustakaan itu pengen mengembang fokusnya ke divisi digital, maka kita harus komisikan sehingga buku yang kita koleksi yang kita kembangkan menjadi koleksi yang relevan, tepat sasaran, sesuai dengan anggaran dan sebagainya. Jangan tanya si B, karena si B itu dia orangnya fokus
kita harus melakukan pemetaan siapa saja sih di organisasi kita, apa expertise-nya, apa bagaimana pembagian divisinya dan sebagainya, sehingga kalau ada masalah atau kita mau mengembangkan organisasi, si bos ini bakal langsung tepat sasaran tanya orang tersebut, sehingga permasalahan yang ada di lapangan gak akan berlalu sarut. Pokoknya sekali ngomongin kita langsung beres, gak akan bulan-bulan gak beres-beres. Oke. Nah, dalam pengetahuan taksit menurut Collins itu ada 3 jenis pengetahuan taksit. Pertama adalah relasional taksit, kedua somatik taksit, ketiga adalah kolektif taksit. Kalau yang adalah relasional taksit, pengetahuan yang diartikulasikan ke diminta, namun belum pernah dicari atau dibagikan secara sengaja. Jadi kalau untuk yang relasional taksit, ketika ditanya dia baru bisa keluar pengetahuan tersebut. Misalkan ada masalah virus baru, ada masalah terkait dengan virus baru di divisi IT. Ini ada virus baru dan software komputer saya menjadi rusak. Tapi virusnya baru, maka ketika ditanya baru dia bisa mengungkapkan, oh memang virusnya itu seperti ini, penanganannya seperti ini, yang kita bisa lakukan seperti ini dan sebagainya. Ini pengetahuan yang kalau kita tanya baru dia cerita, baru dia ungkapkan. Tapi selama dia nggak ditanya, maka dia akan terpendam di pikiran kita, di benak kita, tersimpan di sama taksit. Ya, jadi untuk mengungkapkan relasional taksit dengan cara bertanya, dan nanti akan menjawab kesepakatan. Yang kedua adalah somatik taksit. Somatik taksit adalah pengetahuan yang bukan hanya di pikiran kita, tapi ada di tubuh kita. Contohnya adalah di sini belajar sepeda. Belajar sepeda itu nggak hanya diucapkan, tapi harus ada pelatihan, harus ada coaching, harus ada coaching, ada mentor dan juga menti. Dia harus menjaga, menyeimbangkan badannya dan sebagainya. Ini pengetahuan yang tertanam di tubuh kita. Contohnya misalkan melakukan self-training. Self-training itu kalau dia cuma ditanya doang nggak akan benar-benar. Tapi kalau dilakukan secara somatik tadi, secara coaching, maka akan lebih gampang. Kalau buku 41 atau di lain juga ini cara menyusunnya dari tempat kecil dengan bentuk kecil dan sebagainya. Itulah pengetahuan yang harus kita lakukan ya, harus kita praktek. Contohnya misalnya saya menjelaskan instalasi slim secara teori. Kalau secara teori itu teman-teman nggak akan tahu. Tapi kalau secara praktek maka akan langsung tersampaikan pengetahuan yang ada di saya ke teman-teman. Jadi pengetahuan yang kedua, pengetahuan yang somatik ini harus dikeluarkan secara praktek atau observasi atau latihan. Caranya bisa magang, bisa mentoring, bisa latihan dan sebagainya. Kalau yang ketiga adalah kolektif taksit, yaitu pengetahuan yang sudah menjadi pengetahuan organisasi, karena disebut juga budaya organisasi. Pengetahuan yang sudah lama di dalam organisasi tersebut. Cara melakukan kaderisasi di HMJ itu seperti apa sih? Nah, itu kan pengetahuan yang kolektif. Kita ketahui bersama ada tahapannya, syarat-syaratnya, menentukan tempatnya seperti apa, pemateriannya seperti apa. Itu adalah pengetahuan kolektif. Pengetahuan kolektif juga adalah pengetahuan budaya organisasi. Itu budaya organisasinya seperti apa sih di kelas ini? Pengetahuan yang menjadi budaya organisasi sudah membentuk, sudah melesak ke organisasi ini, nggak usah ditanya pakarnya, ke bosnya, ke top manajemennya, tetapi sudah merasuk di dalam organisasi. Misalkan value organisasi, nilai-nilai organisasi, cara berperilaku organisasi dan sebagainya. Misalkan kalau di bank itu setiap pagi itu ada namanya briefing. Bisa tuh sebelum 15 menit atau 20 menit sebelum mereka kerja di mejanya masing-masing akan ada briefing. Apa target hari ini, evaluasi kemarin apa yang harus ditingkatkan
meningkatkan dan sebagainya. Itu adalah salah satu value atau budaya organisasi. Siapa yang membentuk budaya organisasi ini? Para pendiri organisasi, CEO-nya, para direktur awal-awalnya, sehingga menjadi suatu budaya organisasi yang baik, membenam gitu di setiap anggota organisasi tadi. Bedakan antara value di HMJI dan value di HMJ seseorang, pasti akan beda. Ulang yuk. Hujan. Apa jadi kamar ini? Nah, kalau tadi menurut Collins ada tiga jenis. Nah, kalau menurut Asep dan Popper juga sama, ada 3 jenis. Tapi dia menganalogikan pengetahuan taksi itu sebagai lapisan bawang merah, onion model, di mana kalau kita mau lebih dalam lagi, maka kita harus mengupas setiap lapisan bawang tadi. Yang pertama adalah hidden praktikal, mudah dijelaskan jika ditanya langsung. Jadi kalau ditanya, maka dia menjadi pengetahuan yang dijelaskan. Gimana cara bikin laporan keuangan? Cara bikin laporan keuangan itu begini. Formatnya begini, bentuknya seperti ini, alokasi seperti dan sebagainya. Yang kedua adalah reflective knowledge, di mana dia abstrak, prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Dia harus lebih dalam lagi pertanyaan langsung, deep interview, bukan cuma wawancara yang biasa-biasa aja, tetapi dia harus ada wawancara lanjutannya. Gimana sih laporan keuangan yang bagus tuh? Kenapa seperti itu? Kenapa nggak seperti itu? Itulah pengetahuan yang reflektif. Kita merefleksikan, bisa menggali pengetahuan di dalam lagi. Kalau tadi kan gimana sih bikin laporan keuangan begini caranya. Tapi kalau pertanyaannya gimana sih bikin laporan keuangan yang bagus, kan seperti ini. Kenapa nggak seperti itu? Nah, itu adalah pengetahuan yang reflektif. Dia sifatnya abstrak, harus ditanya lebih dalam lagi. Yang terakhir adalah demonstratif, hanya bisa ditunjukkan, tidak bisa dijelaskan secara verbal. Kadang-kadang seperti itu ya, ada pengetahuan yang kita tuh tahu, tapi ketika kita menjelaskan kesusahan. Kalau praktek langsung bisa, sama perlu praktek langsung. Kemudian cara bikin laporan keuangan tuh ada orang yang gitu kan? Yang bikin laporan keuangan, tuh saya nggak bisa jelasin, tapi prakteknya kayak gitu. Nah, itulah pengetahuan yang demonstratif. Dia ada di dalam onion tadi. Apa ya? Intinya bawang tadi. Bukan cuma di kulit, tapi dia ada di dalamnya. Jadi pengetahuan yang demonstratif bisa ditunjukkan, bisa dikeluarkan oleh seorang pakar atau seorang ahli ketika dia mendemonstrasikan pengetahuan tadi. Paham ya? Paham. Sama bentuknya bawang, karena dia lapisan. Semakin tahu pengen ke dalam, dia harus mengupas yang luarnya dulu. Kulit-kulitnya dulu dikupas. Baru dia ketemu dalamnya, ketemu intinya, ketemu yang bisa ditunjukkan dalam gambar. Contohnya misalkan saya misalkan dosen baru, gimana sih budaya HMJ di HMJ ini hanya ke Ridwan cuma budaya pengkaderan di HMJ ini diceritakan gini. Tapi ketika saya pengen lebih dalam lagi, emang seperti itu ya Wan? Kenapa nggak seperti itu? Itulah pengetahuan yang reflektif. Karena menjadi dosen ya udah sini sekalian lagi jadi panitia aja. Biasanya mendemonstrasikan pengkaderan di itu seperti itu. Lalu kita bisa view atau rasakan itu, oh ternyata pengetahuan yang sudah membudaya seperti itu di HMJ seperti itu. Oke. Ini adalah salah satu model bagaimana suatu organisasi dipaksa untuk belajar, namanya organization learning. Tadi pengetahuan taksi itu kan ada di pakar. Ketika kita melakukan
pengen membagikannya ke orang lain supaya orang lain belajar, itu ada caranya. Yang pertama adalah intuitif. Ini adalah anda personal. Saya bisa mengajarkan suatu keahlian saya kepada sisi okta secara secara berdua gitu. Maka seperti intuitif. Proses personal pada tingkat individu. Saya mengajarkan sisi okta untuk mengerti di laptop. Jadi cara-cara ketik di laptop itu QWERTY, bukan alfabet dan sebagainya. Cara berkawan penting tadi itu tunjuk. Itu buat pengajaran yang intuitif. Levelnya personal. Yang kedua adalah interpreting, di mana berbagi persepsi dan menafsirkan bersama di tingkat grup. Kalau tadi personal, kalau yang kedua adalah di tingkat grup. Misalkan ada satu masalah, masalahnya adalah penurunan penjualan kita di bulan ini menurun. Sayap kanan dari saya adalah divisi keuangan, sayap kiri jadinya adalah divisi promosi. Divisi keuangan, cara meningkatkan penjualan ini seperti A, B, C, D, E. Kalau saya kiri bilang C, D, E, F, cara meningkatkan penjualan. Nah, tapi kita harus melakukan diskusi antara, karena kan kita nih kata ini A, kata ini B, kita harus cari titik tengahnya. Maka pembelajaran antara dua guru kita di dalam satu organisasi disebut interpreting, sehingga nanti akan menghasilkan kesamaan bagaimana cara kita meningkatkan penjualan ketika melakukan penjualan di bulan tersebut. Yang ketiga adalah integrating, menghubungkan pemahaman grup ke sistem organisasi. Kalau tadi antar kelompok, ada juga kan antar kelompok yang gak diajak bicara nih. Kalau tadi cuma divisi keuangan sama divisi promosi, ternyata divisi lapangan diajak diskusi. Maka yang tadi ketika mengintegrasikan pengetahuan tadi nggak usah diskusi lagi, tapi dikasihkan kesimpulannya tadi ke divisi lapangan untuk meningkatkan produk pemasaran harus A, B, C, D, E. Dari kesimpulan itu namanya integratif. Kita mengintegrasikan pengetahuan dari grup yang kecil ke dalam organisasi yang lebih besar, ke sistem organisasi yang lebih besar lagi. Itu adalah integrasi. Yang terakhir adalah institusionalisasi, di mana pengetahuan dijadikan suatu memori korporat atau memori organisasi. Kita harus simpan pengetahuan yang telah dihasilkan menjadi memori organisasi. Kalau misalkan ada masalahnya A, maka kita pakai SOP ini untuk menjelaskan masalah tersebut. Kita nggak perlu diskusi lagi, karena dia sudah masuk menjadi rutinitas dan juga menjadi konsisten. Kalau ada masalah B, maka solusinya C, masalah D solusinya X dan sebagainya. Karena sudah ada SOP-nya, karena sudah ada panduan-panduan dalam menyelesaikannya. Ini adalah disebut dengan institusionalisasi. Sama juga ketika kita melakukan studi banding. Kalau misalkan kita studi banding untuk perpustakaan UIN, studi banding ke perpustakaan ITB, gimana sih cara meningkatkan kunjungan di perpustakaan ITB? Maka harus bikin program A, B, C, D, E. Yang studi banding itu kan sebagian, cuma kepala divisi layanan dan beberapa orang. Ketika dia balik ke organisasi, terus dia bilang, saya bikin program kebijakan untuk meningkatkan kunjungan, maka bikin program A, B, C, D, E. Buatkan surat keputusannya, buatkan panduannya. Nah, itu adalah proses institusionalisasi. Tanpa kita ngajarin orang langsung masuk, maka kalian sudah menjadi program institusi. Paham? Saya agak sulit tadi menjelaskannya di kelas A. Ya, belakang sana. Itu baru depan. Itu berdua, jadi bisa satu. Nah, ini untuk ada beberapa teknik-teknik elisitasi pengetahuan atau teknik penjaringan pengetahuan. Yang pertama adalah wawancara ahli, yang kedua adalah learning by talk, yang ketiga learning by observation,
Yang keempat adalah storytelling, penceritaan. Kalau yang pertama itu adalah metode tanya jawab yang sistematis. Kita melakukan wawancara terstruktur kepada pakar. Kita punya masalah nih, masalahnya misalkan tadi penurunan penjualan. Maka kita hubungi kepala divisi promosi untuk menjelaskan saya punya masalah, ada penurunan penjualan di organisasi ini. Bagaimana sih cara meningkatkannya? Makanya si kepala divisi promosi tadi ajarkan A, B, C, D. Strateginya seperti ini. Kalau yang B, disimulasi pengajaran di mana pakar mencari mengajar orang baru. Kalau tadi sudah masalah, yang ini learning by rote atau learning by doing. Ada orang baru atau direktur untuk memahami budaya organisasi kita harus melakukan pembelajaran kerja dalam bentuk kaderan atau coaching atau mentoring, sehingga orang baru ini akan memahami bagaimana organisasi kita bekerja, bagaimana proses bisnis di dalam organisasi kita berlangsung. Itu adalah learning by rote atau learning by doing. Nah, yang ketiga adalah learning by observation, di mana kalau ada orang baru itu melakukan proses pembelajaran mengobservasi gitu. Misalkan orang baru pengen magang, teman-teman akan magang di suatu universitas, maka nggak langsung dikerjain itu kan, tapi pokoknya ya observasi terlebih dahulu hari ini gitu. Kenalan terlebih dahulu kan. Atau dua, dia melakukan pakar saat menentukan studi kasus nyata. Dia lihat tuh, oh ini cara melakukan klasifikasi perpustakaan, ini cara bikin katalogisasi yang benar. Itu adalah learning by observation. Yang ketiga adalah storytelling, menangkap tindakan manajemen dan interaksi karyawan. Nah, ini akan dibahas lebih dalam di slide tertulis storytelling. Kita bercerita gitu terkait bagaimana sih pengalaman kita terkait dengan menyelesaikan suatu masalah atau mengembangkan suatu program storytelling. Jadi ada 4 cara untuk melakukan penangkapan jaringan pengetahuan atau penangkapan pengetahuan atau capture pengetahuan. Nah, kalau teknik wawancara itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah wawancara semi terstruktur, di mana kita punya pertanyaan 20, tapi kita bisa menanyakan hal lain. Kalau kita punya 20, kita bisa lebih dalam lagi pertanyaan. Itu namanya semi terstruktur. Itu di metodologi penelitian sudah saya jelaskan video ya. Dan kedua adalah open question, pertanyaan terbuka. Mengapa Anda memilih ini? Mengapa Anda mengapa strategi yang Anda lakukan seperti ini? Mengapa penyelesaian masalah seperti ini? Bagaimana seperti itu? Jadi pertanyaan yang bersifat terbuka. Kenapa kamu cantik? Itu kan terbuka. Oh, cantik seperti kanan seperti ini. Tapi ada juga yang close question, pertanyaannya betul ya tidak. Ternyata begitu sih, ternyata kasih tuh sih. Itu pertanyaan yang terbuka, jawabannya cuma 2, iya atau tidak. Itu close question. Dan yang terakhir adalah conflict resolution, di mana diperlukan jika ada perbedaan di antara salah pakar. Kalau misalnya kepala divisi promosi bilangin strategi A, dan kepala divisi keuangan strateginya B, kita harus melakukan menangani konflik tadi sehingga disampai satu resolusi. Atau kenapa ternyata konfliknya itu lebih condong ke A, strateginya itu lebih condong ke A untuk meningkatkan penjualan tadi. Itu terkait dengan wawancara. Jadi ada 4 jenis wawancara, dari pertanyaan kualitatif dalam melakukan wawancara. Nah, selanjutnya adalah teknik reflective listening, yaitu untuk memvalidasi pemahaman pewawancara terhadap pesan pakar. Jadi ketika tadi pewawancara itu sudah mendapatkan pengetahuan dari pakar, sudah ditemukan nih resolusinya, maka dari pengetahuan yang dihasilkan tadi kita melakukan kodifikasi atau di assessment apa yang didapatkan tadi. Ada 4 caranya. Yang pertama adalah
parafrasi, menyatakan kembali pesan menggunakan kata-kata sendiri. Misalkan saya seorang bos nanya ke orang strategi pemasaran, gimana cara menaikkan strategi pemasaran saya? Melakukan A, B, C, D, E. Ketika saya rapat direksi, maka saya menjelaskan kembali melakukan parafrasi dari dengan bahasa saya sendiri. Itu mobil siapa tuh? Matiin. Nah, yang kedua adalah marikai, memberitahu pakar jika pesan kurang jelas dan butuh elaborasi. Kalau misalkan tadi kata pakar tuh kita masih belum mengerti, maka kita melakukan klarifikasi terhadap pernyataan si pakar tadi. Minta tambahan informasi gitu sehingga pengetahuan yang kita dapatkan menjadi pengetahuan yang utuh, sehingga pemahaman yang kita pahami menjadi pengetahuan yang paham. Yang ketiga adalah sambayanti, menangkap pengetahuan informasi menjadi suatu kesatuan yang dimakna. Merestu pengetahuan pakar tadi. Dan yang keempat adalah refleksi diri, di mana mencerminkan emosi maka di balik konten yang jadi pakar tadi itu bagaimana cara kitanya kita ketika pakar tadi berbicara terus agak emosional, kita harus memahami apa maksud emosional tadi. Terus atau dia sedih atau dia ketawa-ketawa dan sebagainya, kita sebagai orang wawancara, sebagai orang yang butuh pengetahuan, orang yang butuh informasi, kita harus mengetahui apa maksud dari kita. Itu namanya refleksi diri. Nah, ini untuk melakukan asesmen terhadap pengetahuan yang kita dapatkan dari seorang pengetahuan saksi tadi. Jadi ketika orang si wawancara terus melakukan mata hati ini, maka jadi wawancara yang berhasil, karena dia bisa menjelaskan ulang kepada orang lain, bisa melakukan klarifikasi bahwa pernyataan yang dijelaskan itu benar, bisa melakukan dari sumber sehingga yang tadi misalkan kuadrat itu menjadi yang sedikit, dan juga bisa dijelaskan secara gampang kepada bisa juga diketahui oleh banyak orang. Nah, ini untuk yang teknik storytelling tadi. Kalau yang teknik storytelling, kuncinya itu ada 4. Pertama, cerita yang kita bagikan. Nah, tadi bagaimana cara kita pengen cerita untuk mengembangkan program kita ke perpustakaan ITB, perpustakaan WIN studi banding ke perpustakaan ITB mengembangkan program pengembangan minat kerja. Maka teknik salah satu tekniknya yang digunakan selain wawancara, dia bercerita, melakukan storytelling. Saya dulu mengembangkan program pemain baca seperti ini loh, awalnya seperti ini, awalnya ditawarkan rektor, tapi ketika saya diskusi dengan wakil rektor 1 dikasih untuk lebih dalam lagi, ketika ditanya lagi ke bawahan saya, maka bawahan saya itu setuju dan sebagainya. Dia melakukan teknik ceritaan selain melakukan teknik wawancara. Jadi orang yang butuh tadi, yang butuh presentasi tadi berlaku sebagai pendengar. Jadilah pendengar yang baik. Ada 4-nya. Pertama adalah singkat dan intangible, mudah dipahami. Yang kedua, memiliki happy ending. Yang keempat, protagonis mewakili protagonis utama perusahaan. Yang keempat, membawa pesan global secara implisit. Jadi dalam teknik penceritaan yang berhasil, dalam teknik penceritaan yang berhasil, kita harus menemukan kunci. Pertama, kita harus mudah dipahami. Dari cerita sekian tahun, bahkan Pak, kenapa sih Bapak menjadi seorang bos di perusahaan ini? Maka dia akan cerita secara singkat dan mudah dipahami. Bukan cerita hari pertama ketika saya kerja di sini, seperti ini, hari kedua seperti ini, terus ada 200 hari, dan 200 hari itu. Tapi dia akan berbicara hal-hal yang misalnya aja. Oh, awalnya saya cuma jadi karyawan biasa, terus saya dipercaya oleh ibu saya, jadi kepala pimpinan cabang sebagainya. Dia bisa meringkas sehingga orang itu bisa paham. Yang kedua adalah punya ending. Akhirnya setelah
di perusahaan ini ada jenjang karir yang jelas, bisa mengamati dari jenjang karir staff sampai menjadi orang pimpinan. Yang ketiga adalah konteks, dia harus mewakili pelaku perusahaan utama itu, karena cerita yang baik-baiknya. Kalau dalam bicara boleh cerita yang jelek-jeleknya atau behind the scene-nya, tapi tadi dia harus menjelaskan kondisi. Saya juga pernah gagal ini, tapi ketika saya gagal tadi, saya akan melakukan ABCD sehingga saya bisa kembali ke jalan benar. Yang keempat adalah bahwa perubahan secara implisit. Kalau perubahan secara implisit tadi, kalau saya staff setelah sekian tahun bekerja di perusahaan ini, saya dapat menjadi seorang direktur utama. Secara implisit dia kayak apa gitu orang lain, tetapi orang yang mendengarkan itu akan merasa bahwa ada apa ya, ada kejelasan karir si karyawan tersebut, ada penghargaan karena jelas dan sebagainya. Oh ternyata perlakuan di perusahaan ini selain ada kejelasan karir, upahnya baiknya sebagainya. Itu teknik penceritaan, tidak perlu melakukan wawancara. Itu berbagi pengalaman saksi, berbagi pengalaman.